Setelah pertarungan dengan Ikoma, sekarang di kantornya Serizawa, Oga sedang meeting seluruh. Meeting kali ini membahas soal dungeon rank B Mausoleum of the Beastmen. Ada laporan yang mengatakan bila fluktuasi di dalam dungeon itu meningkat. Pihak asosiasi harus melakukan sesuatu pada dungeon tadi. Tapi pihak asosiasi ragu seluruh. Mau di-clear, tapi cerahannya banyak. Eman-eman kan? Tapi kalau emang mau dibiarin kayak begitu, nanti kalau dungeon break kan berabe. Jadi tujuan Serizawa memanggil Oga adalah untuk menyelidikinya seluruh. Serizawa ingin Oga meyakinkan pemimpin asosiasi supaya mau menghancurkan dungeonnya sebelum terlambat. Tapi belum juga dijelaskan rinciannya. Oga main mau pergi aja. Dengan arogannya dia melemparkan berkas informasinya kepada Serizawa. Apa yang kau ketahui ya? Kau itu cuma melihat data kan? Aku yang di lapangan lebih tahu. Kalau dungeon itu bukan masalah apa-apa. Aku akan ke sana dan menaklukkan dungeon itu dalam sekejap. Serizawa hanya bisa kesal seluruh. Mau ngelawan ya nggak mampu kan? Digibeng bisa mokat dia. Padahal Oga tidak tahu bencana macam apa yang akan muncul dari dungeon itu. Dan sekarang di kafe, Ikoma lagi mikir gimana ya caranya dia bisa naik ke rank B. Karena gara-gara si kampret Oga, Ikoma jadi belum bisa naik rank. Pusing dah tuh Ikoma. Harus gimana ini? Lagi pusing, malah ada orang berisik yang datang pula. Hoshinon datang karena ia dapat info dari video pertarungan Ikoma dengan Oga. Video itu dikirim oleh penggemarnya. Hoshinon pun memviralkannya lewat channel YouTube-nya. Dengan harapan pihak asosiasi bisa mendengarkan aspirasi dari 100.000 subscribernya. Pinter kan dia? Udahlah dapat cuan bisa bantu Ikoma pula. Tapi itu menurutnya. Menurut Ikoma, Hoshinon itu melakukan hal yang berlebihan. Dengan tindakannya itu, maka dia hanya menjadikan dirinya sebagai target Oga. Sementara itu, melihat Ikoma yang begitu akrab bicara pada Hoshinon, Satsuki yang dari tadi dicuekin nampak kesal seluruh. Langsung tembak aja. Kau suka pada Ikoma ya Hoshinon? Lah, auto salting si Hoshinon. Ribut sendiri dua cewek ini seluruh. Sementara Ikoma hanya santuy minum kopi doang. Tak lama kemudian HP Satsuki berbunyi karena ada notif bencana monster rank B. Itu adalah notifikasi dungeon break. Ikoma pun merasa aneh. Break macam ini tak pernah terjadi di kehidupannya yang lalu. Apakah ada yang berubah di kehidupannya yang kali ini? Di sini Hoshinon ragu seluruh. Mau ke dungeon break apa kagak? Karena si doi gak pernah tuh masuk ke dalam dungeon rank B. Levelnya aja rendah banget. Tapi di saat ia mengingat kejadian kelamnya, Hoshinon pun membulatkan tekadnya. Ada orang di kota yang bahkan tidak punya level. Makanya Hoshinon pun akan pergi ke sana. Karenanya, Ikoma dan yang lainnya pun sekarang OTW menuju dungeon break. Sementara itu, si badut sok kuat sekarang lagi ngelawan monster yang keluar dari dungeon. Ya walaupun dia bisa ngalahin werewolf yang ada di depannya, Oga masih tak menyangka bila yang dikhawatirkan oleh Serizawa sekarang benar-benar terjadi. Kalau begini, bisa-bisa semua orang akan menertawakannya. Reputasinya akan semakin turun nanti. Pusing dah tuh Oga. Apalagi sekarang para ranker tinggi juga tak kunjung datang. Kalau kerusakannya makin parah, posisi Oga akan dalam masalah. Gila jabatan banget nih orang kampret seluruh. Tapi sekarang Oga punya ide gila. Seharusnya dia bisa kan solo ngelawan bos dungeon. Jika dia bisa mengalahkan bos dengan cepat, tinggal limpahkan saja kan kesalahannya pada Serizawa. Jadi beres. Dengan begitu ia bisa jadi pahlawan. Maka dari itu Oga pun mengajak rekannya buat ngalahin bos saja. Oga nggak tahu bos macam apa yang akan ia hadapi. Dikarenakan bos dungeonnya adalah Oijas Ghost Fox level 55. Kedua rekan yang ia bawa auto ketar-ketir sekarang. Bosnya sangat berbeda dengan info yang mereka terima.
Bos dungeon kali ini telah berevolusi. Dua orang rekan Oga menyarankan agar mereka mundur saja. Tunggu saja grup lain jadi mereka bisa bergabung nanti. Mendengar hal itu, dalam hatinya Oga bergumam, kalau seperti itu, nanti reputasinya bisa makin turun saja. Ngamuk dong si Oga. Aku ini awak rank B loh. Aku telah mengatasi kesulitan macam ini berkali-kali. Aku akan menghancurkan bos itu dalam satu serangan. Jelas dong, dua orang ini menganggapnya gegabah. Mana mungkin mereka bisa kan? Makin emosi si Oga, Lur. Dikarenakan keduanya nggak mau nurut. Ya tinggal paksa aja kan. Oga pun menggunakan skill berserknya kepada dua orang tadi. Mereka sekarang kehilangan kendali. Skill itu dulu sering digunakan Oga. Ia menggunakan skill tadi untuk membuat tameng hidup. Jadi, dia bisa kabur saat bertemu monster yang tak bisa ia kalahkan. Emang udah busuk si kampret ini, Lur. Sekarang pun sama. Ia menendang dua orang tadi untuk maju menyerang bos dungeon. Oga hanya menggunakan mereka agar Oga dapat celah aja. Dengan begitu, Oga nanti bisa menyerang dengan serangan fatal. Tapi, gak mungkin dong segampang itu. Bos dungeon pun menggunakan skill poltergeist-nya. Ini adalah semacam skill telekinesis. Seketika, reruntuhan yang ada di sekitar bos dungeon pun terangkat melayang. Bos dungeon mulai menyerang. Tapi, Oga saat ini masih mampu mengatasinya, Lur. Melihat kedua tameng hidupnya udah nggak bisa diandelin, Oga pun memilih kabur aja. Nggak bakal kuat mereka ngelawan kan? Tapi, tak semudah itu kawan. Dalam sekejap bos dungeon sudah ada di belakangnya. Sekali lagi, poltergeist pun diaktifkan. Di saat Oga kewalahan menghadapi reruntuhannya. No! Bos dungeon menyerang. Ayo lo, panik gak tuh? Harus gimana dia sekarang? Bos dungeon itu terlalu kuat baginya. Untung saja kelas Beast Warrior punya skill pura-pura mati, Lur. Jantung Oga bisa dihentikan untuk sementara setelah menerima serangan. Karenanya bos dungeon pun auto melengos. Nah, sekaranglah waktunya bagi Oga. Ia mau kabur. Tapi tentunya nggak bisa dong. Mata yang ada di bagian pundak bos ini bisa melihat pergerakan dari Oga. Auto dicakar lagi dia. Nah loh, sekarang dengan telekinesisnya, bos dungeon pun membekap Oga. Sekarang ia mencoba mengambil alih tubuh Oga untuk mengendalikannya, Lur. Sementara itu, Ikoma sudah tiba di kota Dungeon Break. Sedari tadi Ikoma hanya membunuh kroco monster dan menolong warga sekitar. Sudah lebih dari setengah jam, Lur, dari Dungeon Break. Tapi bos monster belum dikalahkan. Ikoma pun perasaannya gak enak. Ia berasumsi mungkin hal yang buruk telah terjadi. Sedangkan sekarang, si Oga yang telah lepas kendali pun kini mulai bertarung dengan para awakener lain. Semua awakener itu kewalahan melawan Oga. Untung aja Ikoma datang di saat yang tepat, Lur. Dengan gravity moiety-nya, Ikoma menahan tebasan Oga. Jadi selamat si botak. Melihat keadaan Oga, Ikoma pun jadi tahu bila bos dungeon itu memiliki skill untuk mengganggu mental. Di saat bertarung dengan Oga ini, Ikoma merasa pergerakan dari Oga itu jauh lebih sederhana sekarang. Ini pasti adalah efek dari pengganggu mental. Ikoma dengan mudah menghindari semua serangan dari Oga. Dikarenakan sudah cukup menganalisa, saatnya hajar ya kan? Double gravity. No, no. Apa kau sadar Oga? Ucap Ikoma. Mendengar kalimat itu, Oga matanya terbelalak. Memori pertarungan dengan Ikoma kini muncul. Oga hanya bisa mengingat bila ia telah dipermalukan oleh Ikoma, Lur. Langsung ngamuk dia. Kini dengan skill berserknya, ia maju menyerang. Ikoma mayan kesulitan sekarang. Ternyata meskipun pengganggu mental membuat gerakan Oga jadi mudah ditebak, tapi kekuatannya meningkat pesat. Makanya Ikoma nggak boleh buang-buang waktu, Lur. Ia pun melompat. Double gravity. No. Dengan meteor slash-nya,
Ikoma berhasil memotong tangan Oga. Oga kesakitan. Dengan begini kampret lemah dan sombong itu harusnya nggak bakal ganggu lagi ya guys ya. Si botak yang melihat sangarnya Ikoma. Kaget dong dia. Bagaimana bisa Ikoma melawan Hunter Rank B dengan begitu sepelenya? Tak lama kemudian Satsuki dan Hoshinon pun datang. Kelamaan mereka, makanya tadi Ikoma tinggalin saja. Belum juga beristirahat, kini Ikoma harus menghadapi bos dungeon-nya. Dikarenakan bos dungeon ini sudah berevolusi, Ikoma jadi gak tahu skill-skill macam apa yang dimiliki oleh bosnya. Ditambah lagi sekarang, bos dungeon menggunakan Beast Spirit. Dengan skill ini, bos dungeon bisa men-summon Ghost Grammar level 30. Banyak banget pula tuh. Karena sudah begini, Ikoma pun meminta Hoshinon dan Satsuki untuk mengurus Krocho yang mendekat dan melindungi agen pertahanan Demon yang terluka. Sementara Ikoma, ya jelas dong, apalagi kalau nggak solo lawan bos dungeon. So, Ikoma pun maju ke arah bos dungeonnya. Sekali lagi, bos dungeon menggunakan Poltergeist. Kini reruntuhan sekarang melayang di depan Ikoma. Menerima serangan itu, Ikoma mah santuy aja. Dengan kecepatannya, Ikoma menggunakan batu-batu tadi sebagai batu loncatan saja. Si botak makin gak habis pikir seluruh. Bagaimana Ikoma bisa secepat itu? Ya, semua itu berkat Klastif Ikoma dulu. Karena dulu Klastif cuma bisa mengandalkan kecepatannya doang. Dan sekarang Gravity Moiety Ikoma memanipulasi Gravity dari sebongkah batu. Mamam gak tuh? Tapi tentu saja, kalau cuma batu doang, gak ada apa-apanya bukan buat nih monster. Dan sekarang, lagi-lagi bos dungeon menggunakan skill telekinesisnya. Ya jelas gak mempan lah buat Ikoma. Sekali lagi Ikoma menggunakan Gravity Moiety-nya kepada batu. Meteor Slash. Puyeng-puyeng dah tuh. Jalan pertarungan kini dikuasai oleh Ikoma. Ikoma terus-terusan menebas. Tapi dikarenakan perbedaan level yang sangat jauh, tebasannya geli-geli ya guys ya. Apalagi dengan mana Ikoma yang mau habis sekarang. Ikoma berpikir keras. Dengan auto regen milik bos dungeon, Ikoma akan kesulitan mengalahkannya. Mau minta tolong pada rekannya pun percuma. Ada banyak beban yang harus diurus juga. Karena pengalaman Ikoma dulu, ia jadi tahu pola serangan dari bos dungeon. Tapi jika terus begini, maka MP-nya akan segera habis. Pilihan terbaik baginya sekarang itu adalah kabur. Tapi pusing amat ya kan? Kalau kabur percuma dong Ikoma regresi. Jadi ya gaskan aja. Ikoma pun maju menerjang bos dungeon. Tebasan Ikoma masuk mulus ke mata bos dungeon. Karenanya sekarang, bos dungeon pun melakukan beast summoning lagi. Dan menggunakan poltergeist-nya juga. Bosnya ngamuk sekarang. Semua orang pesimis Ikoma tak mampu melawan monster itu sekarang. Namun beda dengan Satsuki. Ia malah berpikir lain. Monster itulah yang sekarang terpojok karena Ikoma. Ikoma pun sekarang lagi fokus. Dan dalam sekejap, Ikoma melesat membantai tiap beast spirit di hadapannya. Ikoma dengan cepatnya menyerang bos dungeon tadi. Saking cepatnya Ikoma, bosnya ampe keder seluruh melihatnya. Dan sekarang dari atas, Ikoma sudah tahu apa kelemahan dari bos kampret ini. Kelemahannya itu ada di mata. Matanya di pundak seluruh. So, gaskan, Ikoma pun meluncur. Meteor Slash. Auto mokat deh bosnya. Dungeon break berhasil diselesaikan. Berkat mengalahkan bos tadi, Ikoma dapat 6000 XP lebih. Ikoma pun berlevel 44 sekarang. Dengan begitu, masalahnya sudah beres ya guys ya. Dan beberapa jam kemudian di asosiasi Awakener, si admin mengucapkan makasih pada Ikoma karena telah menyelesaikan dungeon break-nya. Tak lama kemudian Serizawa pun datang. Nggak sengaja dia dengar bila Ikoma lah yang telah mengalahkan bos dungeon dan menghentikan dungeon break. Auto kaget dong Serizawa. Ikoma,
yang awalnya ia remehkan malah menjadi penyelamat. Serizawa pun merasa bila ia sangat buruk dalam menilai seseorang. Baguslah kalau dia tahu diri. Sementara itu di rumah sakit, si badut lemah nan kampret ini lagi emosi. Udahlah dikontrol sama bos dungeon. Tangannya dipotong pula sama Ikoma. Harga dirinya seakan diinjak-injak seluruh. Ditambah lagi, Ikoma lah yang menjadi pahlawan, bukan dirinya. Makin benci dong Oga sama Ikoma. Makanya Oga berniat menghukum Ikoma dengan posisinya di asosiasi. Lah, pede banget dia. Sekarang salah satu orang agen pertahanan demon pun datang dengan seorang rekan Oga saat dungeon break. Mendengar Oga yang ngoceh soal dia yang akan balas dendam kepada Ikoma, si botak ini gak yakin Oga bakal bisa. Ikoma itu bisa menyadarkan Oga pas hilang kendali tanpa membunuhnya loh. Kalau Ikoma gak di sana, mungkin Oga udah mokat. Mendengar kalimat botak tadi, emosi Oga pun bertambah. Ia sekarang bertanya, apa yang kau lakukan kemari? Langsung kaget dong Oga saat melihat rekannya saat dungeon break masih hidup. Dikarenakan Oga telah menggunakan skill pada orang lain, Oga telah melakukan tindak kejahatan yang berat. Nah loh, kena batunya kan dia. Makanya Slur, jangan songong jadi orang. Udah dibilangin Serizawa, dia gak percaya. Udah dibilangin temennya, dia masih gak percaya. Ditolong Ikoma, ia malah gak terima. Emang kampret. Bagus deh kalau kena hukuman dia. Jadi, ya bersambung Slur.